can't forget the day we met. Your eyes so blue, me piercing through. I can't forget the day we met. Your smile so bright, it made me swoon. Our love is like a summer's day, hot and endless in a magic way. Whenever I see you, all I can think is my summer love. Been waiting for you, my love. My summer love. Been waiting for you, my love. I can't forget the day we met. You looked so fly in your red Corvette. Your hair, your look, your everything. When I see it all, I knew that you were mine. I'm in love with your hair, your lips, your silhouette in the moonlight shine. With my love, you won't ever be alone. My summer love, been waiting for you, my love. Completely a fool, been waiting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Aviation semua, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga tetap diberi kesehatan selalu ya. Apalagi di masa pandemi seperti ini, kita harus semangat melaksanakan aktivitas. Tapi ingat, tetap di rumah aja. Nah, pada kesempatan kali ini, saya Taruna Remaja Rovaldi Pratama Putra dari jurusan Keselamatan Penerbangan Program Studi Diploma 3 Pertolongan Kecelakaan Pesawat akan memberikan wawasan kepada Sobat Aviation semua mengenai penerbangan, khususnya human factor yang diterapkan pada pelayanan personel pertolongan kecelakaan pesawat pada Airport Emergency Planning. Penasaran kan bagaimana ulasannya? Langsung aja, cekidot. Hai Sobat Aviation, pastinya sudah tahu kan istilah penerbangan? Hehe. Pasti sobat semua membayangkan pesawat, pilot, udara, dan lain sebagainya. Oke, untuk lebih jelasnya, kita ambil dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009, Pasal 1 tentang penerbangan. Jadi, penerbangan adalah kesatuan sistem yang terdiri dari pemanfaatan wilayah udara, pesawat udara, bandar udara, angkutan udara, navigasi penerbangan, keselamatan dan keamanan, lingkungan hidup, serta fasilitas penunjang dan fasilitas umum lainnya. Bagaimana? Panjang kan? Memang, penerbangan merupakan bidang yang kompleks, terdiri dari banyak fasilitas penunjang, keselamatan dan keamanan, serta membutuhkan tempat yang besar dan luas, yaitu bandar udara. Bayangin aja jika pesawat diletakkan di jalan tol. Wih, pastinya susah bergerak ya kan? Hehe. Ngomongin bandara nih, atau istilah populernya disebut dengan airport, adalah sebuah tempat di mana pesawat udara dapat lepas landas dan mendarat. Suatu bandar udara yang paling sederhana minimal memiliki sebuah landasan pacu atau helipad untuk helikopter bermanuver. Sedangkan untuk bandara besar dilengkapi dengan berbagai fasilitas, baik untuk operator layanan penerbangan maupun bagi penggunanya seperti hanggar dan terminal. Tahukah kalian, untuk menjalankan operasionalnya, penerbangan memiliki beberapa unit loh. Pilot, pramugari, ATC, mungkin di benak kalian semua hanya unit tersebut yang ada di bandara. Eits, salah besar. Dunia penerbangan itu sangat luas, di mana unit satu dan unit lainnya saling berkaitan. Banyak unit yang berkontribusi dalam penerbangan, seperti ground handling, aviation security, unit meteorologi, dan ada satu unit yang uniknya isi dari unit ini tuh pria gagah dan kuat semua loh. Padahal di luar negeri wanita boleh bekerja di unit ini. Mengapa di Indonesia tidak boleh ya? Mungkin takut wanitanya menang banyak kali ya. Hehe. Oke Sobat Aviation, kali ini kita akan kenalan dengan salah satu unit yang dimana tugas utamanya sangat tidak diharapkan oleh siapapun. Loh,
Emang tugas utamanya apa? Biar tahu, ayo kita kenalan. Sobat Aviation, ini adalah cuplikan tragedi dua pesawat Boeing 747 mengalami tabrakan atau accident di Bandara Los Rodeos, Canary Island pada tanggal 27 Maret 1977. Disinyalir tabrakan terjadi karena pilot dari pesawat KLM memutuskan lepas landas tanpa izin menara pengawas, sementara Pan Am masih melakukan taksi di runway tersebut. Alhasil, tabrakan tak dapat dihindari dan menewaskan 583 orang. Jadi, unit yang tidak diharapkan bekerja yaitu unit PKPPK. Kepanjangannya ialah Pertolongan Kecelakaan Penerbangan dan Pemadam Kebakaran, atau istilah kerennya ialah ARFF, yang artinya Aircraft Rescue and Firefighting, di mana tugas utamanya adalah to save life atau menyelamatkan nyawa, yang artinya unit PKPPK akan melaksanakan tugas utamanya ketika terjadi crash atau terjadi kecelakaan di bandar udara. Pasti kalian berpikir, ketika tidak ada kecelakaan, unit PKPPK pasti ya bisa santai, ngopi, main game. Eits, tunggu dulu. Unit PKPPK memang tidak diharapkan bekerja melaksanakan tugas utamanya. Namun, untuk keseharian, setiap personel dituntut siap siaga jika terjadi kecelakaan atau kebakaran di bandar udara. Kalau mereka tidak diharapkan bekerja, lalu apa keseharian personel PKPPK? Nah, ini yang dilaksanakan personel PKPPK sehari-hari. Yang pertama ialah latihan atau training. Unit PKPPK mengisi waktunya dengan latihan untuk persiapan menghadapi segala kemungkinan yang terjadi. Setiap personel melakukan latihan fisik, taktik, dan teknik pemadaman, teknik pertolongan, dan latihan secara teori. Latihan dilakukan secara parsial dan keseluruhan dengan berkala. Setiap personel harus melakukan latihan dengan serius karena personel dituntut cepat, tepat, dan selamat sesuai dengan respon time, yaitu waktu beraksi personel PKPPK kurang dari 3 menit dihitung mulai crash bell berbunyi hingga siap melakukan operasi pertolongan. Yang kedua ialah perawatan atau maintenance. Perawatan yang dilakukan bukanlah perawatan tubuh seperti yang dilakukan oleh cewek-cewek ya, melainkan perawatan fasilitas dan kendaraan PKPPK untuk kesiapan operasi pertolongan dan pemadaman. Perawatan ini harus dilakukan secara rutin agar operasi pertolongan berjalan lancar. Maka dari itu, tidak hanya personel yang disiapkan dan dilatih, tetapi kendaraannya juga harus dipersiapkan dan diuji keandalannya. For your information nih guys, kendaraan ini juga sangat mahal harganya loh. Untuk kendaraan utama seperti foam tender tipe 1, dibanderol mencapai 20 miliar atau setara dengan harga satu unit pesawat Beechcraft Baron, karena dilengkapi dengan fitur yang canggih. Yang ketiga ialah operasi pertolongan dan pemadaman. Pertolongan kepada korban dilakukan secara cepat, namun tetap sesuai prosedur dan tentunya memakai alat pelindung diri. Petugas rescue ini memiliki mental dan fisik yang bagus loh. Mereka setiap hari latihan dan mengisi waktu standby dengan mengembangkan kemampuannya. Karena ketika melaksanakan tugasnya, mereka mempertaruhkan nyawa untuk memastikan keselamatan penerbangan berjalan dengan maksimal. Selain operasi pertolongan, ada juga operasi pemadaman. Kenapa harus ada pemadaman? Karena hampir setiap kecelakaan pesawat terjadi kebakaran. Hal ini terjadi karena pesawat mengangkat banyak bahan bakar yang mudah terbakar. Nah, dari penjelasan tersebut, Sobat Aviation dapat membayangkan betapa pentingnya unit PKPPK dari suatu bandara. Apabila tidak ada unit ini, dapat dipastikan keselamatan penerbangan tidak maksimal. Oleh sebab itu, unit PKPPK termasuk unit mandatori yang harus ada di bandar udara.
Dalam menjalankan operasionalnya dan untuk meningkatkan kinerjanya, unit PKPPK tergabung dalam Airport Emergency Planning, yaitu suatu program latihan penanggulangan keadaan darurat di bandar udara untuk menyelamatkan jiwa dan harta benda dari kejadian dan atau kecelakaan pesawat udara dan sekitarnya sampai radius 5 nautical miles atau sekitar 8 km dari titik referensi bandar udara, serta menyelamatkan jiwa dan harta dari kejadian kecelakaan atau kebakaran fasilitas di bandar udara. Jadi dapat diartikan, AEP ialah simulasi latihan yang diwujudkan dalam rangka menghadapi situasi darurat yang sesungguhnya. Apa sih tujuan dari Airport Emergency Planning? Tujuannya ialah yang pertama menguji efektivitas organisasi latihan penanggulangan gawat darurat sesuai prosedur yang telah disepakati bersama. Yang kedua, melatih dan menguji keterampilan personel masing-masing unit. Dan yang ketiga, menguji fasilitas peralatan operasional agar selalu siap pakai dalam kondisi darurat. Airport Emergency Planning terbagi menjadi 3 latihan, yaitu Full Scale Exercise, Partial Exercise, dan Tabletop Exercise. Pada hakikatnya, penanggulangan keadaan darurat selain untuk latihan keadaan darurat, tetapi juga untuk mengetahui sejauh mana 3C atau Coordination, Command, and Communication berjalan dengan baik. Dan nantinya, hasil penanggulangan keadaan darurat akan dituangkan pada dokumen Airport Emergency Planning. Sekarang, saya akan menjelaskan secara singkat mengenai unit dan konsep teknis pelaksanaan Airport Emergency Planning. Ketika pesawat udara yang sedang terbang mengalami keadaan emergency, misalnya engine fail, landing gear fail, atau kebakaran mesin, dan memutuskan untuk mendarat darurat, pilot akan melakukan konteks pada menara pengawas atau unit air traffic control. Unit ATC akan menginformasikan berita emergensi sesuai ketentuan dokumen Airport Emergency Planning, khususnya kepada unit PKPPK. Lalu melaporkan situasi dan kondisi darurat kepada Ketua Komite Penanggulangan Keadaan Darurat. Mengkoordinir pelaksanaan komunikasi pada seluruh unit fungsional. Berkoordinasi dengan on-scan commander tentang fasilitas unit fungsional di sisi udara. Dan yang terakhir, meneruskan berita kepada seluruh komunitas bandar udara bahwa operasi bandara telah normal kembali. Ketika pimpinan PKPPK mendengar informasi dari pihak ATC, crash bell dibunyikan dan menginformasikan kepada personel PKPPK yang lain untuk segera melakukan penyelamatan ke lokasi yang telah ditentukan. Disusul oleh tim medis yang segera mengidentifikasi korban ke pusat pengendali krisis dan memberi pertolongan pertama. Unit pengamanan ditunjuk untuk menertibkan dan melakukan pengamanan di sekitar lokasi kejadian. Tim pendukung bertugas menyiapkan dukungan transportasi dan logistik, komunikasi, dan fasilitas operasional yang diperlukan. Bagaimana Sobat Aviation? Sudah cukup jelas kan mengenai informasi singkat tentang AEP? Jadi, Airport Emergency Planning atau penanggulangan keadaan darurat di bandar udara sifatnya itu masif dan dilakukan oleh seluruh instansi atau unit. Meskipun sudah direncanakan dan diatur sedemikian rupa, kegiatan ini juga tak luput dari kesalahan dan faktor manusia loh. Yap, human factor. Seluruh komite dan setiap orang yang bekerja di bandara, khususnya yang tergabung dalam Komite Penanggulangan Keadaan Darurat, harus memahami human factor. Human factor adalah faktor-faktor yang berkaitan dengan kehidupan manusia. Membahas manusia dalam lingkungan hidup, kerjanya, dan tentang hubungannya dengan peralatan, prosedur,
dan hubungannya dengan manusia lain. Tujuan human factor ialah mengoptimalkan kinerja seseorang secara sistematis untuk menghindari atau meminimalisir resiko terhadap batasan individu. Hal ini seringkali diintegrasikan dalam suatu kerangka sistem untuk keselamatan dan efisiensi. Konsep SHAL (S-H-E-L) pada faktor kemanusiaan dikembangkan oleh Edwards pada tahun 1972 menggunakan diagram model yang dikembangkan oleh Hawkins pada tahun 1975. S ialah software, perlambang dari perangkat lunak seperti checklist, prosedur, aturan, dokumentasi, dan lain sebagainya. H ialah hardware, perlambang dari perangkat keras seperti mesin, kendaraan, bangunan, fasilitas, dan lain sebagainya. E ialah environment atau perlambang dari lingkungan. Dan L, liveware, perlambang dari elemen penggerak yaitu manusia, staf, rekan, karyawan, dan lain sebagainya. Apabila terjadi ketidaksesuaian pada salah satu unsur seperangkat elemen dari model sel, hal ini dapat menjadi penyebab kesalahan manusia atau disebut dengan human error. Faktor lain dari manusia yang berdampak pada human error adalah stres, kurang komunikasi, keadaan darurat, action error, dan kelelahan atau fatigue. Beberapa contoh penerapan human factor terhadap kegiatan airport emergency planning. Yang pertama, setiap personel yang tergabung dalam komite penanggulangan keadaan darurat hendaknya mengenal bandar udara, sehingga pada setiap latihan airport emergency planning perlu diberikan pengenalan terhadap bandar udara. Misalnya, memberikan materi familiarisasi bandar udara atau airport familiarizations dan memberikan petunjuk arah yang memadai. Dengan demikian, setiap personel yang menuju lokasi PKD dapat mencapai lokasi tersebut dengan tepat dan cepat. Hal ini termasuk aspek human factor, yaitu faktor liveware versus environment. Yang kedua, pada dasarnya operasi penanggulangan keadaan darurat terkait dengan fungsi komando, koordinasi, dan komunikasi. Sehingga selain mengenali bandar udara, maka setiap komite haruslah mengerti atas tugas dan tanggung jawabnya di dalam komite penanggulangan keadaan darurat. Hal ini termasuk aspek dari human factor, yaitu faktor liveware dan software. Yang ketiga, sangatlah penting bahwa unit atau instansi familiar dengan berbagai konfigurasi yang berbeda dari pesawat udara, kemampuan lembaga yang hadir, peralatan, dan sistem komunikasi. Hal ini termasuk aspek human factor, faktor liveware, dan hardware. Nah, sekarang beberapa contoh penerapan human factor terhadap pelayanan pertolongan kecelakaan pesawat dan pemadam kebakaran pada kegiatan penanggulangan keadaan darurat atau airport emergency planning. Keberhasilan operasional PKPPK sangat bergantung pada kerjasama tim. Bagaimanapun, baik korban maupun penyelamat pasti membutuhkan orang lain. Hal ini termasuk elemen human factor, yaitu liveware versus liveware, berhubungan dengan manusia dan manusia. Yang kedua, agar pelatihan PKPPK menjadi serealistis mungkin, pelatihan lapangan langsung sangat penting dalam membantu personel PKPPK menyesuaikan diri dengan lingkungan yang dipenuhi api dan asap, termasuk dalam elemen liveware versus environment. Sehingga jika terjadi keadaan darurat yang sebenarnya, personel PKPPK jadi mampu melaksanakan tugas dengan lebih percaya diri. Yang ketiga, operasional PKPPK membutuhkan personel yang mahir dalam mengoperasikan kendaraan seperti RIV, foam tender, ambulance, dan serbaguna. Hal ini termasuk elemen liveware versus hardware. Yang keempat,
Komunikasi merupakan salah satu faktor manusia yang penting dalam operasional PKPPK. Personel bandara dituntut untuk memahami komunikasi yang efektif, diantaranya personel PKPPK, Air Traffic Control, dan pilot. Oleh karena itu, digunakanlah alat komunikasi seperti radio transceiver dan handy-talkie. Elemen human factor ini ialah faktor liftware dan hardware. Yaps, bagaimana penjelasannya tadi? Cukup dipahami kan? Nah, sampai di sini dulu ya penjelasan dari saya. Mudah-mudahan kita akan ketemu lagi di waktu berikutnya. See you again and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.